Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom. Saya mau minta statement terakhir dari masing-masing pihak, dari Pak Iwan dan juga Pak Taslim. Ya, Pak Iwan silahkan, apakah harapan ketika nanti Omnibus Law ini dibahas, dia akan dibentuk begitu? Apakah ini inginnya menguntungkan semuanya gitu? Pengusaha diuntungkan, buruh diuntungkan, pemerintah juga gitu, silahkan. Ya, kita menarik daripada Omnibus Law ini, ya itu hal yang namanya keinginan baik pemerintah gitu kan, kita akan welcome, ya kan, apapun itu dengan adanya investasi yang masuk itu kan berdampak juga, ya kan, buat negara kita, ya kan, di situ memang dalam harapannya untuk memperluas lapangan pekerjaan. Cuman perlu jadi titik sentral yang kita mesti ketahui bahwasannya dari pekerja kepingin negara ini hadir gitu kan, pemerintah ini hadir gitu kan untuk sebagai benteng sebagai pekerja gitu, bukan hanya seolah-olah dengan adanya Omnibus Law ini hanya kepentingan daripada investor aja yang diiniin, karena pekerja ini hal yang paling dia nggak punya senjata apa-apa gitu kan, bahasanya nggak ada senjatanya Bang, kalau nggak kecuali aksi ya itu senjatanya aksi aja itu menyampaikan orasinya begitu ya, menyampaikan suaranya ya, nggak ada. Itu yang memang kita harapkan. Jadi pemerintah harus equal sama investor juga gitu kan, jangan memposisikan pemerintah ini menjadi kacung ya kan dari investor tersebut. Nah itu yang kita nggak kepingin gitu kan. Harapannya ya. Baik, silakan terakhir apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi kita mengapresiasi sikap pekerja yang welcome. Memang kita semua harus welcome karena ini berangkatnya dari niat baik, berangkatnya dari seorang pemegang mandat republik ini, presiden, yang pasti berpikir untuk kebaikan Indonesia. Pesan saya sederhana saja, buruh ini susunlah pokok-pokok pikiran sebanyak mungkin. Begitu undang-undang datang nanti Anda sambut. Mari kita sama-sama membahas ini. Kita buat Omnibus Law ini kan bukan tradisi hukum Indonesia. Ini baru-baru. Vietnam sudah lama punya, Filipina sudah lama punya di kawasan ASEAN. Kita baru memulai. Ini kan sebuah terobosan undang-undang payung. Nah, mari kita sama-sama mengkritisi ini agar tercipta apa yang diinginkan oleh pemerintah, perluasan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Ujungnya semua adalah investasi. Investasi memperluas tenaga kerja. Mari kita sama-sama membantu pemerintah mempersiapkan diri menuju 2045 yang oleh PricewaterhouseCoopers meramalkan Indonesia akan menjadi satu dari 5 besar ekonomi dunia. Ini dan tambahan juga Bang, harus pemerintah ya kan harus berjiwa NKRI ya kan, dari nggak hanya presidennya kan, nasionalisnya harus ke bawah juga. Jadi harus dari dalam artian nanti perlindungan pekerja ini bisa diimplementasikan. Jangan nanti kalau kita hanya ke orang atas aja yang turun baru dia ngikut. Nah itu repot Pak. Kita kepingin jadi pemerintahan daerah juga, dinas-dinas tenaga kerja yang menangani dari pekerja di wilayah setempat itu juga mempunyai kekuatan juga Pak. Dikasih power juga gitu kan untuk memberikan saksi dari pengusaha itu Pak. Baik, terima kasih. Kita harap intinya adalah semoga dengan terbentuknya rancangan undang-undang Omnibus Law ini akan terciptanya lapangan kerja yang baru dan juga peluang bagi warga negara Indonesia, dan yang pastinya dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini, betul sekali, ini tidak ada kepentingan begitu ya, artinya adalah semua diuntungkan begitu, si buruh diuntungkan, buruh diuntungkan, pemerintah diuntungkan, dan juga pengusaha juga diuntungkan, jadi sama-sama berkesinambungan begitu ya. Terima kasih Pak Iwan Setiawan, Ketua Tim Advokasi Serikat Pekerja PPHI, kemudian juga ada Pak Hermawi ya Taslim, Wakil Badan Advokasi Hukum DPP Nasdem. Terima kasih sudah hadir di Newsroom siang ini. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan sejumlah informasi mancanegara yang akan kami hadirkan. Di antaranya ini menikmati keindahan Gunung Tujuh Warna. Nah, ini jangan kemana-mana ya, kami akan hadir sesaat lagi.